Prinsip supervisi itu bukan otoriter ya, tapi prinsipnya adalah demokratis, humanis, kemudian praktis dan lain sebagainya. Kayak tadi ada 8 ya. Jadi itu kita pakai. Jadi ketika tahun ini kita nggak bisa seluruhnya, minimal separuh. Nggak bisa ya 3 orang, nggak bisa ya 2 orang. Sudah semester depan kita coba lagi 2 orang. Memang tugas kita memang mensupervisi. Kerjaan kita kan supervisi nih, supervisi cari masalahnya apa, pemecahannya bagaimana. Kemudian kita supervisi lagi pertemuan masalahnya seperti apa, pemecahannya seperti apa, tindak lanjutnya bagaimana. Oh, sudah kita supervisi nih tahun kemarin, tahun ini mau supervisi lagi. Mungkin tekniknya kita ubah. Kemarin kunjungan kelas, saat ini pemanggilan apa? Pertemuan individu. Mungkin kemarin pertemuan individu, sekarang pertemuan kelompok dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tapi intinya supervisi ini harus kita lakukan untuk setiap mapel dan setiap guru. Nah, sekarang di program kita ini paling tidak kita saat ini itu satu saja cukup. Yang ini nih ya, yang ini yang kita laksanakan ini satu saja cukup. Mungkin itu, Bu. Gimana, Nanti Bu? pas ini Pak, kan sudah supervisi. Nanti tindak lanjutnya, waktunya itu Pak, berapa jaraknya Pak? Antara kita supervisi, nanti kan sudah kita lihat, mungkin nanti kan ada tindak lanjutnya. Jadi waktu Ah, tindak lanjutnya itu, jarak antara kita supervisi dengan tindak lanjut itu, kira-kira itu eh, waktunya kapan Pak? Tindak lanjutnya itu, apakah waktu ah, itu, ah. apa ada jarak 1 bulan, apa berapa Pak? Kalau tindak lanjut ya sesuai jadwal kita. Kalau kita mau tindak lanjutnya waktu itu ya waktu itu. Tergantung kondisi madrasah, Bu. Misalnya tindak lanjutnya gurunya diikutkan dalam pelatihan. Nah, pelatihan ini tidak ada jadwalnya bulan itu ya nggak bisa. Nanti tindak lanjutnya ke depan. Atau tindak lanjutnya itu misalnya tindak lanjutnya misalnya karena lesunya pembelajaran kita lihat karena tidak adanya media yang mendukung. Mungkin kita siapkan media misalnya anggaplah Infokus. Infokusnya belum punya nih. Berarti kan menjadi tindak lanjutnya ada pembelian Infokus tuh. Nah, ketika pembelian Infokus itu kita belum buat. Jadi kita tunggu dulu. Berarti tindak lanjutnya pembelian Infokus. Berarti kita anggarkan untuk semester depan atau kita anggarkan di akhir semester. Tindak lanjut itu tergantung posisi madrasah masing-masing. Kalau tindak lanjutnya hanya sekedar sekedar perbaikan bahan, misalnya kita supervisinya adalah perangkat pembelajaran, ketika kita lihat masih ada tanggal yang salah atau penyusunan yang salah, tindak lanjutnya kita langsung hari itu atau besok itu bisa saja, tergantung dari perencanaan kita. Itu dituangkan dalam laporan, maksudnya tindak lanjut itu. Nah, hasil analisis tindak lanjut itu yang biasanya menunggu selesai tindak lanjutnya. Gitu. Ya Pak, terima kasih Pak Nah, iya, jawabannya. iya, 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 iya. Oke, masih ada lagi Bu, Bapak Ibu? Ada Pak. Oh, iya, silakan Bu Yuli. Bapak, Assalamualaikum Saya warahmatullahi ini agak wabarakatuh. nggak fokus lihat kacamata Bu Yuli ini bener hitam atau atau biasa ini kayak ini pakai kacamata. Coklat Pak, Oh, coklat. cokolan. Biar nampak Iya, rapi iya, ya. iya. Silakan Bu, silakan Bu, silakan. Ini Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masalah supervisi, ini nih sebenarnya pribadi saya Pak, yang telah Bapak terangkan tadi itu sering kami laksanakan Pak, seperti kunjungan Nah, kelas, kunjungan apa namanya observasi, sudah itu ada individual, sudah itu antar kunjungan antar kelas itu itu sudah kami laksanakan secara tidak sengaja gitu sudah Pak untuk supervisi. Sudah itu nah, yang jadwal, secara terjadwal itu langsung misalnya kami laksanakan di jadwal itu secara terprogram sudah kami laksanakan jadwalnya, sudah itu permasalahannya ada di kelas, sudah itu tindak lanjut, itu kami sudah melaksanakannya. Akan tetapi Pak, yang jadi permasalahan kami di sini Pak, laporan. nah, Laporan iya. supervisi yang setelah kami lakukan itu hanya sekedar bahwa saya tanggal tanggal 24 Agustus saya laksanakan supervisi pada guru A, yaitu yang divisi masalah apa namanya misalnya masalah metode pembelajaran, itu RPP-nya lengkap, metodenya kurang bagus, itu kita panggil secara individu. Cuman
pelaporan itu tidak pernah kami buat, Pak. Jadi yang jadi masalah ini, bagaimana Pak pelaporan yang senormalnya yang harus kami lakukan supaya kami bisa untuk jadi suatu mungkin bisa naik pangkat atau mungkin bisa dijadikan satu dokumen. Nah, seperti itu Pak. Jadi dengan hal kita Zoom di sini, mudah-mudahan dengan adanya pelatihan ini kami sudah bisa untuk membuat laporan supervisi. Oh, baik. Nah, terima kasih Pak. Jadi untuk pelaporan Bapak Ibu ya, jadi pelaporan itu tadi sudah saya sampaikan di materi bahwa pelaporan itu yang pertama kita ada perencanaan. Perencanaan itu bab 1. Ada latar belakang, ada tujuan, ada manfaat, ruang lingkup, kemudian teknik dan jadwal supervisi. Itu kita susun jadi satu, kayak mana buat makalah. Latar belakang kita supervisi ini. Biasanya yang perencanaan ini yang berubah cuma jadwal, yang lainnya tuh sudah oke. Paling berubah dikit-dikit. Makanya kita buat ini dulu. Nah, setelah ini terbuat, baru nanti ke kepada pelaksanaannya. Di hasil supervisi, boleh dibilang bab 2 pembahasan dari hasil supervisi begini-begini. Nah, yang pertama sebagai penjagaan guru, berarti pendampingan proses guru dan peningkatan guru mengembangkan budaya mutu pada dunia pendidikan. Nah, pelaksanaan yang penjaminan mutu ini kita mengacu kepada pembelajaran yang hasilnya tadi. Berarti kita tulis nih di dalamnya itu bab 2 pembahasan dari hasil supervisi. Proses pembelajaran dengan ini dan kita melakukan pendampingan seperti ini sebagai peningkatan mutu lah pertama. Penjaminan mutu ya. Kemudian juga pengendalian mutu. Nah, di sini layanan pembelajarannya, kalau pengendalian mutu itu kan boleh dibilang analisisnya nih. Kan kalau tadi itu kegiatannya. Jadi ketika pembelajaran seperti A, B, C dan sebagainya, kita fokuskan kepada itu, kemudian apa nih prosesnya? Baru kemudian bahasa saya ya. Apa yang analisisnya bagaimana? Analisis dari kegiatan tadi. Pertama kan di pembahasan itu yang pertama ya kegiatannya. Kegiatannya itu lebih kepada proses penjaminan mutu itu maksudnya pendampingan pada guru tuh. Kita ceritakan pendampingannya begini-begini prosesnya ya. Baru nanti analisisnya dari analisis begini. Baru terakhir tindak lanjutnya atau perbaikan mutunya bagaimana. Bahasanya itu kalau saya boleh bilang yang pertama itu di bab 2 itu adalah prosesnya. Kami memanggil guru untuk membuat guru ini bisa didampingi secara objektif, dampingi secara benar misalnya ya dalam menyusun perangkat pembelajaran. Ketika sudah panggil pada tanggal sekian atas nama guru ini pada jam sekian, ternyata mereka memiliki pemberangkatan pembelajaran dengan jumlah halaman sekian, dari tersebut kita koreksi ternyata di halaman beberapa lembar atau itu salah dalam penulisan kata-kata atau itu proses Bu. Nah, baru nanti yang kedua. Nah, dari hasil pertemuan tadi kan baru pembahasannya nih tadi kan pelaksanaan pembahasannya. Dari pertemuan tadi dapat diketahui bahwasanya ternyata begini-begini. Nah, ini direncanakan guru ini akan kita bimbing melalui kepala sekolah sendiri atau kepada guru-guru yang memiliki perangkat pembelajaran yang lebih baik misalnya kan. Nah, baru hasil tindak lanjutnya misalnya setelah proses itu begini. Itu hanya narasi Bu, bab 2 itu hanya narasi. Narasi atau menceritakan apa yang kita temukan, analisisnya bagaimana dan apa yang kita buat. Nah, itu intinya seperti itu. Baru nanti kita masukkan dalam
identifikasi instrumennya. Ini contohnya, aspek yang diidentifikasi apa saja. Oh, ternyata perangkat pembelajarannya, masalahnya apa, baru cari masalah. Nah, alternatif pemecahan masalahnya apa? Oh, dibuatkanlah kelompok kerja guru dan diletakkan di sana guru-guru yang memiliki perangkat pembelajaran yang baik, sesuai dengan kriteria, sesuai dengan prosedur, dan pernah mengikuti pelatihan. Nah, prosesnya masalah yang ditemukan, siswa lesu, alternatif pemecahan masalah misalnya menyarankan kepada guru untuk membawa siswa belajar di luar ruangan misalnya, atau proses masalah yang ditemukan siswa kurang apa namanya, kurang fokus terhadap pelajaran karena apa namanya, metode yang dilakukan adalah guru adalah metode ceramah. Oke, berarti alternatif pemecahan masalahnya guru diminta untuk mengajar, diminta untuk mengajar dengan metode diskusi, atau metodenya kan metode banyak ya, metode yang dilakukan apa, teknik yang dilakukan bagaimana, kan begitu. Itu salah satu alternatif. Penilaiannya bagaimana? Guru membuat penilaian misalnya menggunakan rubrik. Oh, dinilai rubrik ini kurang interaktif, atau mungkin penilaiannya bersifat misalnya apa namanya, penilaian secara teknik yang digunakan misalnya penilaian secara lisan misalnya. Jadi itu alternatif tindakan tindak lanjut. Jadi hanya sebatas itu. Apakah nanti dilaksanakan? Itu baru namanya hasil analisis tindak lanjut. Kalau ini kan instrumen tindak lanjutnya. Berarti nanti hasil analisis tindak lanjut itu berada di semester berikutnya. Kita PTK lagi, kita tambahkan lagi. Kalau ini saja kita buat sebagai rangkuman kayak seperti makalah ya, namanya PTK, namanya penelitian tindakan kelas atau penelitian tindakan madrasah, PTM ya. Atau PTS lah bahasa ininya, penelitian tindakan sekolah. Nah, ketika ini kita buat penelitian tindakan sekolah, ini sudah menjadi sebuah instrumen atau sebuah dokumen penelitian kita. Ketika ini kita masukkan ke dalam jurnal, wah ini sudah 2 poinnya. Yang pertama jurnal, yang kedua PTK-nya atau PTS-nya. Jadi sudah 2 poin. Ketika 2 ini kita masukkan, nilainya sudah luar biasa. Kalau angka kredit ini sudah nilainya angka 2 ini. Nah, begitu. Jadi seperti itu. Jadi semuanya itu apa namanya, dari kita. Jadi kita biasakan saja kita untuk membuat sesuatu itu, ketika kita buat tapi tidak kita dokumentasikan atau tidak kita tulis, orang belakangan nggak ngerti. Kita bisa tahu kenapa candi itu hebat ketika orang itu dibuat. Kita bisa tahu kehebatan apa namanya, kehebatan kerajaan Majapahit dari mana? Dari prasasti. Kalau waktu itu orang hanya cerita saja, itu akan menjadi hikayat, dongeng saja. Maling kundang itu nggak ada prasastinya, hanya cerita rakyat saja biasa. Orang sebagian percaya, orang tidak. Tapi ketika kita cerita kerajaan Majapahit, ada prasastinya. Kenapa kok orang bisa tahu? Karena ditulis. Lah, kita kehebatan kepala madrasah itu ketika mensupervisi, oh Pak, saya sudah supervisi, setiap tahun saya lakukan. Lah, kita buktinya nggak ada, nggak kita tulis. Maka itu dianggap sebuah karangan saja. Tapi ketika kita buat PTK-nya, ini loh Pak, PTK kami menyusun kemarin laporan supervisinya ini. Oh ini Pak, ini hasil laporannya, ini hasil temuannya, ini tidak lanjutnya. Oh ini makalah saya ini, atau ini adalah PTK saya. Wah, ini menjadi dasar pokok. Orang itu tahu kalau kita tulis. Semuanya tuh begitu. Ketika tidak kita jadikan aksi, hanya sebatas aksi saja, tapi tidak kita dokumentasikan, ya sama seperti kadang-kadang Bu ya. Kadang-kadang yang kita lihat, saya itu sering mengunjungi ya beberapa madrasah lah, dibilang sering, mungkin saya lumayan banyak, karena saya hobi jalan-jalan ya. Jalan-jalan ke madrasah A, madrasah B, sekolah A, sekolah B, sekolah C. Yang kadang-kadang kita lihat, wah, ternyata biasa aja Bu. Sama dengan madrasah Bapak Ibu. Tapi kenapa kok dia wah? Karena dia tulis. Saya punya teman tuh di Bungo tuh. Hobinya menulis tuh. Apapun kegiatan madrasah dia masukkan ke koran. Saya tanya berapa upah koran itu? 100.000 katanya. Kalau masuk ke Jambi TV 400.000. Jadi dia dokumentasikan terus.
Luar biasa ketika itu. Wah, orang mengenal sekolah ini begini. Padahal ya dalamnya ya sama aja dengan sekolah kita. Tapi ketika dokumentasi itu digaungkan terus, ya akhirnya kita akan terbawa suasana. Oh, ini wah, ini begini. Sama sebenarnya sama. Ketika kita masuk ke dalam ya sama dengan kita belajarnya bukunya yaitu, gurunya kadang-kadang teman kita, medianya juga itu. Cuman ketika itu namanya udah terkenal karena dia membuat apa namanya? Dia mengiklankan lah bahasanya, itu jadi luar biasa. Madrasah kita ini kenapa kok enggak ini ya? Karena kita enggak mengiklankan. Coba kita iklankan. Ibu saja tidak akan terkenal kalau tidak mengiklankan diri. Kalau mau iklan, coba kita pasang sekarang ini. Orang lagi mau pilkada. Ini saya cuman kira-kira. Ini cuman gambaran, Bu ya. Jangan tersinggung. Maksudnya gini, kalau kita mau terkenal sekarang, kan orang pilkada nih. Ibu pasang baliho itu. Baliho itu kalau nggak salah 200.000 lah. Yang paling besar itu ya. Yang ukuran 4x4. Pasang tuh setiap simpang. Hanya foto ibu kemudian nama. Pasang di Pasar Bangko, pasang di Pamenang, pasang di Sungai Manau, pasang di itu. Orang akan mengira ini calon kepala daerah ini. Padahal enggak, ibu cuma kepingin masang aja nama ibu. Tapi lama-lama orang karena lihat terus jadi terkenal. Mungkin madrasah kita jadi seperti itu juga. Tapi ya itu hanya intermezzo saja. Maksudnya itu enggak. Saya hanya penggambaran saya itu kenapa kok kita itu apa namanya? Yang penting bagi kita itu adalah mempublikasikan apa yang kita buat sehingga apa namanya sehingga itu bisa dipahami oleh orang lain seperti ini. Tapi kalau kita tidak publikasikan orang tidak akan kenal. Bahasa Gus Baha itu ya kita harus sampaikan bahwasanya kita ini seperti apa. Ketika dokter itu tahu kita dokter itu adalah penyakit dalam ketika dia tulis namanya dokter penyakit dalam. Kalau enggak kan kita nggak tahu ini dokter apa. Sehingga ketika kita tulis seperti itu, ya berarti ini dokter. Zaman kan kita. Ketika kita sudah melakukan supervisi, ya kita publikasikan. Ini supervisi saya. Ini adalah penelitian saya di madrasah saya. Nah, ini bisa kita jadikan bahan. Itu salah satunya. Nah, belajarnya dari sekarang nih. Di PKB ini kita belajar untuk membuat laporan supervisi. Jadi ada 7 poin. Yang pertama sebagai perencana. Kemudian isinya adalah yang saya sampaikan 3 tadi. Ada apa namanya hasil observasinya, hasil supervisi, kemudian analisis dan tindak lanjut. Nggak perlu tebal-tebal, Bu. Satu bahas itu satu halaman udah cukup. Kalau kita pandai mengarang itu bisa 4-5 halaman. Orang kita cerita kok. Ya, skripsi orang itu kalau kita buka ulang, Bu, skripsi atau tesis atau disertasi, ya isinya ya kadang-kadang kalau intinya ya tidak jauh-jauh hanya beberapa poin masalah, cuman cara penulisannya yang luar biasa sehingga bisa diterima orang, wah ini lebih begitu. Mungkin itu Bu ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Berarti artinya kita buat laporan itu seperti makalah ya Pak ya? Iya, persis makalah Bu. Persis. Makalah. Ada bab 1, bab 2, bab penutupnya. Ini Pak, minta di-share Pak, apa tadi itu Pak, laporannya Pak. Oh, tadi sudah saya kirim Bu. Sudah dikirim ya Pak ya? Materi ya. Saya kirim ke WA Ibu tadi. Ya Pak. Ya Pak, terima banyak atas ilmunya Pak. Ini memang sangat belum pernah kami temui Pak, belum pernah kami lakukan. Insya Allah setelah PKB ini kami akan memulai untuk membuat laporan supervisi. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi Bu, gini Bu. Ya Pak. Kan kita nih hari ini bahas nih. Ini masih ada pertanyaan tentang materi nggak? Kira-kira ada nggak pertanyaan tentang materi? Masih ada Pak, insya Allah. Oh masih ada. Oh, silakan Pak Asyir. Ya begini Pak. Pertama yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, ini kan setiap pergantian stakeholder di negara kita, terutama Kementerian Pendidikan, itu kan ada pergantian kurikulum. Ya. Misalnya kurikulum K13 sekarang kurikulum Merdeka. Oke. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan Pak,
ada tidak penekanan atau perbedaan yang begitu mencolok antara tiap-tiap kurikulum ini ketika kita melakukan supervisi? Itu satu. Atau misalnya sama saja, tidak ada perbedaan. Kemudian yang kedua, ketika seorang kepala madrasah seperti saya ini kan Pak dari guru bahasa Arab. Ya. Ketika ingin mensupervisi guru matematika misalnya, guru matematika ini menguasai materinya karena memang latar belakangnya matematika. Apakah yang saya supervisi itu metodenya, strateginya, ataukah termasuk juga materi-materi yang diajarkan oleh guru tersebut? Kemudian yang ketiga, Pak, tadi kan sudah Bapak sampaikan slide-nya instrumen-instrumen ataupun bentuk-bentuk laporan baku ketika kita sudah melaksanakan supervisi. Nah, kami minta ini Pak, sebagai bahan acuan bagi kami, ataukah 1 lembar atau 2 lembar, contoh Pak, contoh bagi kami mungkin untuk mempermudah kerja kami untuk membuat laporan supervisi. Itu kan kalau Bapak kan dalam bentuk apa namanya, dalam bentuk tabel. Nah, mungkin ada berapa kalimat-kalimat setiap tabel, kemudian kami tinggal mengembangkan atau mengkreasikan daripada tabel-tabel tersebut. Mungkin hanya ini Pak, apa namanya ini yang ingin kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, apakah setiap kita tahu ya dari dulu kurikulum berubah-ubah, dari kurikulum 2008, 2098, 2003, 2004, 2006, kemudian kurikulum 2013, akhirnya kurikulum Merdeka, dan insya Allah sebentar lagi namanya kurikulum nasional kan gitu. Tapi pada dasarnya Bapak, perbedaan yang mencolok itu tidak ada. Cuman perbedaan pada batang tubuhnya. Sama dengan kurikulum Merdeka yang dengan kurikulum 2013 ini, pada pelaksanaannya hampir sama. Tidak ada perbedaan kok, namanya saja yang berubah. Kalau kita baca ya, yang berubah adalah yang pertama, nama. Yang kedua, apa? Ada P5RA-nya, ada pengembangan. Artinya ada praktek-praktek yang kita buat. Tapi pada pokoknya sama. Pada pokoknya yang kita ajarkan ya itu juga. Kemudian nanti di kurikulum nasional ya sama kurikulum Merdeka inilah. Namanya aja berubah, tapi isinya akan sama karena sudah dibahas. Tapi ini tidak saya jangan dibilang nanti kita belum selesai nih kurikulum Merdeka lah jadi berubah. Nah, ini hanya wacana ya. Saya tidak tahu apakah nanti dari kementerian itu akan jadi untuk perubahan kurikulum, tapi isunya sudah beredar. Nah, kemudian apa yang kita supervisi ini sama enggak? Ya sama aja ya, karena kita kepala madrasah itu tidak menilai materi Bapak. Yang kita nilai adalah yang pertama perencanaan. Supervisi itu perencanaan. Perencanaan itu isinya apa? Dokumen. Berarti dokumennya kalau mau dia kurikulum 2013 yang kita supervisi dokumen kurikulum 2013. Kalau ya dokumennya kurikulum Merdeka ya berarti yang kita lihat pada dokumen. Yang kedua proses. Yang kita nilai proses, bukan materi, Pak. Enggak masalah kita kepala jurusan bahasa Arab kita mau mensupervisi pelajaran kimia juga enggak masalah. Karena kita tidak menilai materinya, yang kita nilai adalah prosesnya. Anak ini senang nggak belajarnya? Anak ini nyaman nggak belajarnya? Gurunya tenang nggak belajarnya? Gurunya nyaman nggak belajar di kelas? Kemudian kelasnya bagus nggak? Tercipta nggak ke kondisi kelas yang kondusif? Kemudian hasil dari kelasnya nilainya bagus-bagus nggak? Capai nggak targetnya? Misalnya tujuannya itu memahami ini, atau bisa membuat ini, sampai nggak ketika habis pelajaran selesai enggak nih? Sama enggak tujuan dengan rencana? Itu proses itu. Kemudian yang kedua penilaian evaluasinya. Evaluasinya itu ya setelah selesai ini apa yang dihasilkan anak itu kelihatan enggak? Ini yang kita nilai, bukan materi. Nah, apakah ini nanti tidak salah kita yang guru latar belakang A kemudian harus mensupervisi? Enggak. Karena yang kita nilai bukan pada materi. Yang kita nilai pada
Prosesnya itu banyak macamnya. Yang pertama dari segi media, itu kan proses tuh. Kalau sumber belajar itu dari perencanaan, media proses. Nah, ketika ngajar dia pakai Infocus, tapi Infocusnya macet-macet, itu kan hasil temuan supervisi kita. Oh, berarti kita perbaikan Infocus. Kan hasilnya tuh begitu. Oh, kelasnya ribut terus. Kenapa ribut terus? Karena dia metodenya diskusi. Tapi nyaman nggak gurunya? Nyaman nggak siswanya? Ketika siswanya nyaman dan materinya sampai, tujuan materinya apa? Siswa bisa misalnya memandikan jenazah untuk fikih. Walaupun belajarnya ribut, tapi semua siswa ketika praktek berhasil nih guru ini. Berarti itu metode yang digunakan masuk. Ada nggak yang nggak nyaman dari orang-orang, dari seluruh siswa ini? Kita bisa gunakan nanti metode angket, bisa gunakan ini. Atau kita tanya, enak nggak belajar dengan itu? Dengan belajar tadi misalnya. Oh enak Pak, gini. Oh enggak Pak, kami bising nian. Berarti kan ada temuan yang kita dapat. Oh ternyata metode ini sebagian anak senang, sebagian enggak. Nanti kita cari solusi nih yang enggak senang nih, bagaimana metode yang kita pakai. Itu salah satu temuannya, bukan pada esensi materinya. Nah, kemudian contohnya bagaimana? Ini kan ceritanya saya bilang tadi, Pak. Bisa saja saya ada contohnya. Tapi nggak jauh-jauh ya seperti itu. Karena maksud saya kita kembangkan pengembangan pola pikir kita, bagaimana kita membuat sebuah karya yang di dalamnya itu hasil kita. Sehingga kita nanti saya contoh begini, ketika saya buat laporan dan laporan itu saya copy paste, besok ketika ada kalau ada materi yang sama, saya akan mencari copy paste itu lagi. Akan mencari materi yang mirip-mirip itu lagi. Tapi saya tidak akan merubah yang sudah jadi. Tapi ketika saya buat sendiri, ini sama dengan yang saya buat. Maka saya akan mengotak-atik itulah. Itu bedanya. Sudah saya pelajari. Makanya mau nggak Bapak ngasih kan? Saya sebenarnya mau saja, tapi ini akan menciptakan nanti kita nggak akan sudah ambil dari situ saja, udah gitu. Besok pas ini lagi, coba cari lagi lah. Tapi kalau kita yang buat, barang tuh nggak ada pun kita masih bisa buat. Makanya kita lebih kreatif. Kenapa pelajaran yang dinamakan Merdeka Belajar? Memang merdeka, anak-anak kreasi sendiri, anak-anak buat sendiri. Kan sekarang kita tidak boleh lagi menyampaikan, oh begini, untuk mendapatkan, kata saya kemarin, untuk mendapatkan 2, bisa saja anak A itu menyatakan 2 kali 2. Dapat 4 ya, 2 kali 2. Ada yang mungkin 8 bagi 2. Ada yang mungkin 16 bagi 4. Ada yang mungkin ya 1 tambah 3. Perbedaan-perbedaan itu mencerminkan banyaknya rumus. Kalau dulu kan rumusnya baku nih. Begini cara pengalian. Oh ternyata metode yang orang Cina itu lebih gampang, cuma begini-begini saja jadi. Metode Sempoa itu putar-putar jadi dia. Perkalian berapapun dia masuk. Sehingga bisa menumbuh kembangkan karya kita sendiri. Jadi rumusnya nggak boleh disamakan, hasilnya saja yang kita pastikan dia sampai tujuannya. Kurikulum Merdeka itu fungsinya seperti itu. Jadi mohon maaf Pak, saya nggak kasih. Walaupun saya ada, bahkan banyak, karena ada dari kumpulan para kepala kemarin yang buat, kan dikirim tuh. Tapi tidak saya kasih, memang sengaja supaya kita lebih fokus pada kita lah, maksudnya gitu. Karena beda-beda. Nanti lucu pula ketika laporan masih terbaca, misalnya MA Bungo misalnya, atau MA Tanjung Jabung Barat misalnya, MA Nurul Islam Tanjung Jabung Barat, kita kumpulkan di Merangin. Jadi karena itu tidak etis ya seperti itu. Jadi mohon maaf Pak, untuk yang terakhir saya nggak penuhin, tapi untuk langkah-langkahnya sama. Bapak silakan coba kembangkan dari makalah itu, sudah bisa Bapak ambil tuh. Kata pengantarnya Bapak ambil, daftar isinya cuman ganti-ganti itu bisa. Atau kemudian saya sudah jelaskan tadi apa ini namanya latar belakang, Bapak masukkan saja materi saya itu pada landasan dasar. Itu saja copy paste di situ. Dasarkan pada undang-undang ini.
Baru ke tujuan dari penelitian tujuan dari supervisi ini adalah supervisinya apa, misalnya individu, targetnya apa. Tadi sudah kita silakan buka di materinya lah. Oke ya, Pak ya, bisa dipahami ya mudah-mudahan ya. Ya Pak, sedikit Pak. Silakan. Kalau untuk dokumentasi supervisi ini, apakah perlu kita masukkan gambar, foto, ataukah misalnya supervisi itu bisa kita buat semacam video gitu ke kelas gitu Pak? Atau memang harus berupa tulisan? Laporan. Kalau laporan tetap foto Pak, nggak bisa video karena kita nggak digital. Kita kan laporannya tertulis. Jadi hanya foto-foto saja, tidak video. Kalau untuk jurnal kan dia sistemnya online ya. Itu bisa kita pakai video. Nah, kalau sekedar untuk arsip kita itu sangat bagus sekali video. Jadi kita bisa, oh ternyata kemarin waktu supervisi ini ada yang kurang nih saya nih. Saya masuk ke situ kayaknya sepatu saya ini misalnya, oh ternyata saya lupa pakai kaos kaki itu. Pas dilihat video itu kelihatan tuh anak-anak pakai kaos kaki semua, misalnya kita kepalanya enggak misalnya. Atau kita waktu masuk kita tidak mengucapkan salam misalnya kan. Oh kelihatan nih kan. Nah, atau waktu kita duduk kita agak mengganggu suasananya, kita duduknya terlalu dekat dengan anak. Misalnya kita di dalam kelas nih. Kalau pas observasi mungkin video kita bisa buat juga bagus. Kenapa? Kita bisa lihat kekurangan-kekurangan kita. Kan metode tadi ada beberapa ya tekniknya, ada teknik kunjungan kelas, ada observasi. Observasi itu hanya melihat dari jauh kan. Dan lain sebagainya. Jadi begitu, Pak. Ya, makasih banyak, Pak. Iya, siap. Ada lagi kira-kira? Nah, nih semangat enggak Mas ini? Jadi maksud saya itu kita kalau memang semangat, kita sekarang nih masih ada dengan materi enggak nih? Masih ada dengan masalah materi nih? Pak mau tanya Pak. Boleh Pak. Masalah teknik dalam supervisi Pak. Itu kan ada individu, ada yang kelompok. Terus ya itu bagaimana tuh Pak? Itu kedua-duanya kita terapkan atau boleh milih? Terus kalau seandainya kita terapkan untuk kelompok, apakah kita membentukkan tim supervisor lagi? Oh iya. Ya, terima kasih Pak. Baik. Ini kan teknis. Tekniknya ya. Kalau teknik ya kita pilih salah satu. Kita mau teknik individu atau teknik kelompok. Atau gabungan keduanya. Di beberapa guru kita kunjungan kelas. Tapi pada pelatihan kita saat ini kita pilih salah satu aja. Tapi kalau ketika pelaksanaan kita di madrasah, kita boleh penggabungan. Beberapa kita individu, beberapa kita kelompok. Kalau kelompok bagaimana? Apakah kita buat lagi tim? Iya. Silakan Bapak Ibu buat tim. Buat tim kembali. Nah, buat tim kembali bahwasanya nih kami bla 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 yang kemudian buat SK-nya ya, SK-nya. Kalau memang ini mau dijadikan mau kita buat laporan sebagai penggunaan dana BOS, boleh saja juga. Jadi seperti itu. Jadi nggak masalah apa mau individu mau kelompok ya boleh saja, silakan. Jadi begitu. Ini boleh saat individu boleh kelompok ya. Iya. Oke, Pak. Jadi mungkin habis ya. Yang nanya tidak ada lagi ya. Ya, jadi sekarang kita kesepakatan nih Bu Yuli. Ini kita mau pekerjaan kita ini untuk laporan nanti, laporan hasil kita ini, hasil PKB ini di pelatihan kita ini mau kita kelompok atau individu nih. Nah, setelah lihat laporan, kalau laporan berarti individu laporannya lumayan nih. Kalau mau buat kelompok, kita berapa kelompok? Kalau kemarin kita 3 ya. Ya. 3 kelompok. Masih sepakat yang kemarin atau gimana nih? Kalau saya usul Pak per individu karena jarak antara kita dengan sekolah lain itu agak berjauh, enggak begitu merepotkan kira-kira Pak.
gitu. Jadi kalau saya mau nawarkan tuh gini dalam pikiran saya tapi nih. Silakan nanti untuk observasi atau kunjungan kelas atau apa itu silakan individu. Tapi kalau mau kelompok silakan. Nanti hasilnya dibuat satu saja per kelompok saja supaya tidak terlalu tebal laporannya, tidak Bu Yuli? Itu tidak? Iya Pak, iya Pak, tergantung kesepakatan kawan lah Pak. Pak. Nah, tapi kalau memang mau individu bagus juga. Tapi Bapak siap untuk membuat laporan masing-masing. Berarti kasih buku kas umum, berarti kok RKAP tadi. Buku kas umum itu buku voluntaris. Buku Jadi kas kalau umum itu individu buku kas tunai. laporannya per individu ya Pak ya. Kalau individu laporannya per individu. Ya. Kalau yang Kalau Bapak tawarkan tadi kita observasi kunjungan kelas individu, cuman dalam pelaporan kita kelompok gitu. dalam pelaporan kelompok nanti Yang disatukan. kelompok baik Bu Yuli. Jadi enak kita. Jadi satu kelompok itu kita bisa beberapa orang. Itu juga bisa jadi acuan untuk kita di madrasah kita masing-masing. Nanti kalau pribadi individu itu lumayan kayaknya laporannya itu. Nah, kalau kita kelompok kan nanti kita kan bisa referensi ke siapa antara salah satu dari kita yang sudah punya. Nanti kita sesuaikan lagi dengan hasil diskusi kita kelompok, tapi tetap dengan yang sesuai yang disampaikan oleh Bapak tadi. Kita ngambil itunya di madrasah kita masing-masing gitu. Nah, betul, saya setuju itu. Nah, nanti untuk pembagian kelompok saya rasa Ibu bisa diskusi untuk Ibu Bapak Ibu sekalian lah sendiri ya. Ini Zoom ini sampai sore kok. Maksudnya masih bisa Ibu pakai untuk diskusi nanti. Mau menentukan kelompok-kelompoknya bagaimana. Kalau memang kita sekarang kelompoknya misalnya Bu Yuli boleh langsung saat ini, boleh juga. Kalau nanti masih mau dipakai juga masih bisa. Jadi nggak masalah kalau untuk Zoom-nya. Tapi kalau memang misalnya kalau menurut saya dibagi kelompok saja nanti untuk betul kata Ibu tadi, yang pertama kita bisa selain daripada apa namanya, selain daripada kita ibaratnya sambil menyelam minum air lah. Selain daripada kita juga di pelatihan ini, kita menghasilkan supervisinya juga, kita juga bisa mengenal guru-guru di tempat lain. Ibaratnya studi banding ketika kita melihat, oh ini bagus, oh ini kurang, madrasah saya bisa oh ini madrasah saya bisa saya terapkan ini nih. Kan di kelas masing-masing kelihatan tuh. Mungkin yang bisa. Sambungan ya. Per bulan. Jadi gimana nih Bu Yuli? Itu tadi Pak, kalau kawan-kawan sepakat kita observasi kunjungan kelas dan lain-lain itu secara individu di sekolah madrasah masing-masing, tetapi dalam laporan kita buat kelompok bagus juga. Oke. Nanti silakan Ibu buat saja lah ya. Ibu nanti yang penting saya bantu nanti apa yang kurang ketika memang ada yang perlu ini kan Ibu silakan kita diskusi lagi nanti ya, Dak. Atau misalnya pengen apa Pak? Pengen sambil belajar tadi Pak, setiap kita peserta ini membuat laporan individu, nggak apa-apa juga kan Pak itu. Ya betul, boleh juga. Itu lebih baik lagi. Selain kita nanti jadi bahan kita untuk di madrasah kan. Ya. Nah, kalau enggak kita buat sendiri, nanti di madrasah kita harus buat ulang. Ya. Kan kita harus prinsipnya apa yang kita buat ini harus ada hasil. Yang Ya, sampai betul. sudah pelatihan ini kita nggak bisa buat laporan supervisi. Nah gitu. Mungkin ya itu silakanlah nanti diskusikan. Nah untuk kita paling enggak itu kan ada berapa yang saya kirim ke Bu Yuli ya? Iya Pak. Ada 4 ya. LK 4A instrumen refleksi simulasi kalau tidak salah ya. 4A, 4B, 4C, 4D ya. Ya ada 4. Nah kan.
Nah, itu coba nanti digabungkan saja, dilihat di yang lebih jelasnya, lihat di apa namanya, lihat di modul lah. Di modul itu ada yang modul supervisi ada kan saya kirim ya? Ada, Pak. Ada modul supervisi kepala madrasah ada saya kirim. Nanti dilihat itu, untuk latar belakang, pendahuluan latar belakang, Bapak Ibu lihat di modul. Nah, itu sudah ada semua di modul itu. Bapak tinggal copy paste. Nanti silakan paling Bapak Ibu tinggal mengganti isinya. Ya seperti modul itulah jadinya Bapak Ibu. Cuman ini namanya laporan supervisi. Kan ada di modul tuh. Ya, ada, Pak. Ada. Ada latar belakang. Nah, di lampiran 01 jadwal. Jadwal buat, kemudian rumusannya apa, nama, pengembangannya apa, tujuan motivasinya apa. Ini saya coba share ya. Saya coba share. Oke, kita. Nah, ini kan nih. Yang pertama, instrumen identifikasi perencanaan. Menentukan tujuan, hal yang diperlukan apa, unsur yang terlibat siapa, waktu pelaksanaan di mana, kapan, tempatnya di mana. Membuat jadwal yang diperlukan. Kalau menentukan tujuan yang diperlukan diskusi lah gitu kan. Unsur yang terlibat seluruh peserta. Waktu pelaksanaan ini kan misalnya di Rabu ya, tempatnya di Zoom misalnya ya, Selasa Zoom gitu. Membuat jadwal, lihat di jadwal kita lah Bu. Nanti kita buat ini ya, lampiran yang ini ya. Membuat jadwal berarti hari ini buat jadwalnya atau besok pagi. Kan on tuh, onnya berarti besok pagi saja buat jadwal. Membuat jadwal yang diperlukan adalah kertas, printer, dan ini. Unsur yang terlibat adalah seluruh peserta. Waktu pelaksanaan misalnya di MTF, di MA, apa namanya Ibu Yuli, MA apa Bu? Saya lupa nama MA Ibu. Hah? Pak Menang, Pak. Oh iya, apa menang, tempatnya dia menang. Menentukan pendapatan teknis yang diperlukan apa ya, kemudian memilih instrumen. Kita pemilihan instrumennya itu kan tempat nih. Kemudian rumusannya, nama, tujuan pengembangan, kriteria outputnya apa. Kalau yang ini, yang rumusan tujuan dan kriteria output ini cukup KKM saja. Kriteria outputnya ya profesional berkembang. Seperti itu saja, enggak usah terlalu ini. Nah, instrumen jadwal supervisi ini yang sudah saya sampaikan tadi. Kan kita mulainya dari C ya. Nama, tanggal, hari, kompetensi dasar, jam, fokus masalah. Yang C ya. Yang D, yang berarti kita mulainya dari yang C. Yang A, B itu enggak ditinggalkan saja, Bu. Instrumen supervisinya ini sudah ada nih, nama madrasahnya siapa. Bukan yang A dengan B itu. Maksudnya gini, jadwal yang saya sampaikan tadi. Kalau yang ini rumusan tujuan ini namanya, nama madrasahnya aja, kriteria output ya pengembangan profesionalisme, kriterianya ya guru profesi, profesional, penumbuhan motivasi, termotivasi, kualitas, pengawasan kualitas, penjaminan mutu gitu ya. Jadwalnya diisi, instrumen supervisinya ada nih, program tahunan ada atau tidak, ini ada atau tidak, ini nilainya berapa gitu ya. Itu di hari Rabu kan gitu ya. Hari Kamis baru pembelajaran paket nih. Ini kan instrumen perencanaan pembelajaran, guru menyusun RPP, hasil pengamatannya ada atau tidak. Ini di hari Kamis saja buat. Nah, tapi terserah mau pelaksananya di Rabu itu juga boleh, atau pelaksananya di Kamis, Rabu itu kita ini saja misalnya kan. Nah, kemudian yang ketiga, instrumen B2, guru menyusun RPP, mencakup komponen SK segala macam. Ini silakan dipilih nanti Bu, yang pakai yang LC1, LCB, LCC atau LCA nih. Nah, kan silakan pilih. Nah, tapi kalau yang C, pelaksanaan pembelajarannya yang C2, yang 02, nah ini yang langsung ini, yang di dalam kelas nih. Guru melaksanakan pembelajaran konseptual bermakna kognitif
metakognitif, humanis, dan moderat. Duh, Itu ketika kamu iya, nah yang D ini nggak usah, ini yang D ini ketika ada ya, ketika nggak ada nggak usah. Yang yang JLK02E ini instrumen supervisi, ini usaha aktivitas peserta dalam proses pembelajaran ada nggak? Catatan menggunakan media, ini yang penting ini ketika masuk. Yang JLK02 ini yang penting. Nah, instrumen tanggapan guru, ada nggak kita melaksanakan pertanyaan? Kalau nggak ada nggak usah. Nah, nih jadi nanti baru masuk ke 3 nih, instrumen asis analisis nih, RPP-nya kelebihannya apa, kelemahannya ada atau enggak. Kalau enggak ada, enggak, tidak ada gitu aja, Bu. Kalau ada ya tuliskan ada. Nanti terakhir instrumen ini yang sorry, lampirannya maaf, saya salah ini. Lampirannya bukan yang itu sih. Sudah buku kelas tunai, Halaman Ibu. Kelas tunai Kelas tunai. dari depan. halaman berapa tadi ya? Oh iya benar kok, benar. Nah, jadi ini yang tadi sampai halaman berapa nih? Nah, tadi berarti sampai halaman ini ya, sampai halaman Apa yang 10-an ya. Nah, terakhir adalah rencana tindak lanjut. Nah, ini rencana tindak lanjut. Jadi program itu kegiatan contoh-contohnya, tapi untuk Bapak Ibu silakan yang 4 yang saya dulu dah. kirim Setelah kemarin itu baru saja. RTL. Berarti saya bisa buat per bulan. Bu Rosmi. Kegiatannya itu baru laporan kan. Nah, maksudnya gini Bu, Bapak Ibu sekalian. Yang ini Bapak Ibu lihat yang 4 saya kirim ke Ibu Yuli saja. Yang Ibu Yuli saya kirimkan ada 4 ya. Ya. Mana Ibu Yuli ya? Nah, yang Ibu Yuli saya kirim 4 tuh. Yang pertama LK instrumen refleksi, kemudian simulasi supervisi, nyusun program, dan mengembangkan instrumen. 4 itu aja Bu, jadi nggak sulit. Yang sisanya di modul itu kalau mau pakai silakan, nggak apa-apa. Nah, kalau untuk dasarnya ya modul itu sebenarnya. Yang penting 4 itu ada sudah luar biasa lah. Nah, untuk contoh yang mungkin Pak Asyur ya, Pak Asyur kalau mau contoh yang latar belakang, kemudian tujuan, kita bisa dilihat di modul ini bisa dipakai untuk latar belakang. Ini ada kok latar belakang. Ini bisa di copy pasti jadi latar belakang. Cuma mungkin perlu ditambahkan dasar hukum saja yang di materi saya. Kalau untuk laporan, target kompetensinya sudah ada di sini, indikator pencapaiannya ada, manfaatnya ada. Kebetulan kalau ini kan modul ya, tinggal dimodifikasi saja. Itu untuk prosesnya. Nah, sekarang kita mungkin saat ini habis dan tidak ada pertemuan sampai refleksi. Kan seharusnya Bapak Ibu on sehari. Kemudian kita pertemuan lagi membahas. Hari ini kita jadi rangkum jadi satu. Yang kemarin sudah kita rangkum jadi satu juga. 2 materi, hari ini 2 materi. Seharusnya kan on, hari ini materi. Besok hari ini on ya. Untuk observasi. Besok pagi materi dan materi lagi. Kemudian on lagi, dan refleksi. Baru nanti penutup. Nah, kayaknya kita sudah selesai, tinggal kita nanti mungkin di akhir nanti ketika selesai, tinggal kesepakatannya nanti kita mau Zoom di hari apa selain daripada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Saya Rabu, Kamis, Jumat itu tidak bisa karena ada kegiatan di luar. Mungkin Sabtu bisa. Seninnya berarti tanggal 1 ya. Maaf.
Iya, tanggal 2 berarti ya. Tanggal 2 mohon maaf Bu, mungkin kalau Senin Selasa minggu depan juga saya nggak bisa karena harus mengikuti refreshment untuk pelatihan fasilitator ini di Serpong di Jakarta. Jadi dia nggak bisa 4 hari kosong. Jadi kalau memang kita mau Zoom untuk pertemuan refleksi bisa di hari Sabtu atau kalau Senin pagi sangat pagi sekali karena saya mungkin pesawat sekitar Senin depan itu ke pesawat sekitar siang ya, pesawat sekitar jam 12 atau jam 1 lah mungkin. Jadi enggak bisa kalau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu enggak bisa. Yang bisa Jumat, Sabtu. Jadi mungkin nanti silakan Ibu koordinasi saja. Kita mau Zoom, kalau mau Zoom lagi ya, mau Zoom lagi untuk membahas refleksi, kita boleh di hari Sabtu depan, di hari Sabtu ini maksudnya, atau di hari Sabtu depannya, Bu. Iya, Pak. Jadi hari Sabtu ini atau hari Sabtu depannya. Kalau Minggu saya oke, cuman saya kasihan lihat bapak-bapak ibu yang lain yang punya kondangan atau acara keluarga. Kadang kasihan ya. Kalau yang yang bapak ibu yang nggak ada acara memang enak hari Minggu, tapi saya yang lain tentu akan menyebutkan enak hari kerja lah, hari kerja. Nanti silakan kita koordinasi lagi Bu ya. Ya Pak, ya Pak. Insya Allah Kira-kira Sabtu bisa tuh Pak. Sabtu bisa ya. Ya Insya Allah bisa. Nah, berarti kalau Sabtu bisa, berarti Sabtu itu sudah ada laporannya Bu. Sudah bikin laporan Sabtu. Iya, sudah jadi laporannya dan kita tampilkan di Zoom, kita koreksi sama-sama, perbaikan menjelang Ibu membuat laporan penutupnya. Baru nanti Ibu silakan acaranya selesai itu berarti. Ya. Targetnya berarti Sabtu sudah ada laporannya ya. Laporannya itu nggak susah Bu. Kalau Ibu pernah masuk ke dalam kelas, kan nggak perlu dinilai semuanya tuh. Berapa aspek saja untuk berapa kelompok. Misalnya kelompok ini aspeknya cuma berapa gitu. Nanti sesudah buat laporan, nanti pengembangannya silakan di madrasah masing-masing. Untuk kelompoknya saja, untuk di laporan PKB kita ini aja Bu. Iya. Nah, jadi kalau Ibu pernah supervisi, saya rasa 2 jam selesai itu buat laporan itu misalnya gitu ya. Nggak terlalu rumit itu, karena sudah ada instrumennya. Paling untuk latar belakang segala macamnya kan kita ngambil dari modul itu bisa. Ada tambahan dikit-dikit lah. Kalau dari segi isi, ya hasilnya, kemudian ditampilkan foto-fotonya, udah. Baru terakhir nanti paling kesimpulan, saran, dah gitu aja. Penutup kan. Itu jadikan laporan. Jadi itu nanti kita koreksi sama-sama. Oh ini perlu kita perbaiki, ini enggak, ini perlu kita perbaiki, enggak. Kalau sudah berarti materinya sudah selesai, paling refleksi dan rangkuman. Setelah itu baru mungkin penutup. Karena kita kan in on in lagi, on lagi, in lagi, on dan terakhir in ya. Jadi kita tetap jadikan Zoom ini 3 kali. Jadi nanti untuk laporannya kita buat berarti Ibu lihat saja nanti di jadwal. Nanti tinggal saya akan kirim foto-foto Zoom kita. Iya, foto hari ini belum loh Pak. Sudah Bu, sebagian sudah saya foto, sebagian sudah maksudnya enggak apa namanya? Ada yang sebagian tuh saya nggak ngasih tahu, langsung saya foto-foto aja gitu. Oh ya Pak, makasih banyak. Nah, nanti saya kirim Bu, foto-fotonya nanti saya kirim. Ya, Pak. Ada pertanyaan nggak kira-kira nih? Jadi nanti Pak untuk pertemuan kita yang hari Sabtu, nanti saya informasikan ke Bapak bagaimana dengan teman-teman, apakah siap atau kalau mau siap Sabtu depannya saja nggak apa ya Pak ya? Oh nggak apa-apa. Karena saya masalah bikin laporan ini Pak. Iya. Terkait Minimal 2 kelompok Bu, minimal ya. Minimal 2 kelompok ya Pak ya. Iya, tapi kalau dari 16 orang tuh seharusnya minimal 3 itu. Karena 16 itu lumayan banyak. Kita buat 3 saja enggak apa-apa Pak. Jadi dibagi. Lebih baik 3 aja. Nanti kan beda lokasi saja cuman.
Ya, Pak. Enggak, nanti dibuat nama-nama kelompoknya siapa-siapa gitu. Oke, ada Nah, lagi ya, nggak kira-kira? kelompok nanti untuk apa namanya sampelnya kan satu sekolah ya Pak ya. Ya, Mm-mm. satu kelompok satu sekolah sampelnya. Mm-mm. Ya, Pak. Nah, oke, ada lagi Bu? Kira-kira Ada nih, lagi? Mm. yang lain, ibu-ibu yang lain, bapak-bapak, kira-kira memahami enggak nih? Bu Oke, Leni, Kak. Bu Kurni. Ini kita 10 orang ya. Oke, kalau memang apa, kita mau foto lagi nih terakhir nih. Wah, ayo, ini mau kita kirim ke Ibu ini, Pak Ibu Kurnia ini boleh diaktifkan kameranya. Ibu Rosmi, tolong aktifin kameranya, Bu. Iya. Ada Kak Dewi yang Oke ya. Ini Ibu Rosmi mana nih, Ibu Rosmi? Ibu Rosmi sama. Oke, kita 1, 2, 3. Oke, sekali lagi Bu ya. Bentar, Bu. Saya mau simpan dulu. Ini nggak kayak kamera HP sih. Kalau kamera HP kan bisa langsung cekrek-cekrek ya. Oke, sekali lagi kita untuk isinya saja. 1, 2, 3. Oke. Udah Bu ya. Alhamdulillah mungkin pertemuan ini kita cukupkan. Kalau Ibu mau ngobrol lagi silakan. Zoom ini nggak saya tutup, mungkin saya nanti kasih ke Ibu Yuli langsung jadi Wah, nggak hostnya tahu ya. saya Pak. Enggak Bu apa-apa. Kurni aja, Bu Kurni itu pintar. Nah, Ibu Kurnia. Oke, jadi silakan kalau masih mau apa namanya, itu sudah saya buat Ibu Kurni menjadi host ya. Jadi mau Bapak Ibu lanjutkan nggak apa-apa. Saya undur diri dulu karena kebetulan juga ada kegiatan saya itu. Maksudnya ada ini. Jadi saya mohon maaf sekali lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Oh ini nambah 1 nih ya? Oh enggak, ngurang 1 bukan nambah 1. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Mungkin ketika menyampaikan materi terlalu seperti yang paling tahu, jadi mohon maaf saja bahasa saya begitu. Tapi intinya kita ini samalah. Kita ini sama-sama belajar. Saya juga hanya sebatas fasilitator, memfasilitasi Bapak Ibu mana yang mungkin yang belum dipahami. Yang saya sampaikan apa yang ada dari pusat, sehingga ketika ini kurang utuh ya begitulah kondisinya. Mudah-mudahan kita bisa memahami bersama untuk kemajuan madrasah kita, madrasah yang hebat. Ibu sekalian, saya undur diri, saya pamit dulu. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.